ucapan-ucapan istri-istri solehah itu indah terus, indah terus. Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, guru saya Hubabah Nur, Hubabah Ummu Salim, istri dari Al-Habib Umar bin Hafiz, beliau tuh pernah cerita tentang seorang istri yang sangat solehah. Dia bilang di kampung saya di Baydha, dulu ada satu keluarga punya sebuah perusahaan dikelola bersama, keluarga besar, abang-abang tuh semuanya pada kelola satu perusahaan. Nah, si perusahaan ini dipegang sama abang yang salah satu dari saudara-saudara mereka lah. Meninggal dunia saudaranya, ada istri, ada anak-anaknya. Habis suaminya meninggal, si saudara mereka ini meninggal, mereka rapat bersama-sama, ini jandanya saudara kita nih jangan sampai kawin sama orang lain. Nanti kalau kawin sama orang lain, urusan perusahaan, urusan warisan jadi ribet, karena orang lain masuk dalam keluarga kita. Lagi pula kan dikelola bersama nih, jadinya repot nanti ngurusinnya. Mendingan salah satu dari kita kawin sama dia. Tapi semuanya udah pada nikah kecuali ponakan yang umurnya waktu itu 20-an tahun, sementara si janda ini umurnya sekitar 40-an tahun. Dia jauh lebih tua. Akhirnya dipanggil nih si ponakan, diminta kawin sama janda pamannya. Paham ceritanya nih ya? Jangan-jangan kepikiran jemuran saya cerita nggak paham. Nah nggak apa-apa, baju basah cuman basah aja pakai air kok. Teman-teman sekalian, akhirnya nih karena dia mau dikawinkan sama istri pamannya, mantan atau iya mantan ya, mantan istri pamannya, janda pamannya, dan umurnya 2 kali umur dia gitu. Dia kan nggak mau. Jadi dia bilang, ayolah bapak, janganlah saya dikawinkan. Masa umurnya aja udah kayak umur umi saya. Ayolah nak, udah kawin aja nak. Kita nih lagi beresin urusan-urusan keluarga besar kita nih. Udah gampang, nanti kalau kamu dapat setahun, 2 tahun kepengen kawin lagi, ya nggak apa-apa, nanti kita cariin. Akhirnya dengan terpaksa si anak ini kawin juga. Kawin sama janda ini tadi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, adem ayem tuh rumah tangga. Sampai 20 tahun kemudian si istri mulai sakit-sakitan. Nah, kawin kan umur 40 tuh, 20 tahun kemudian umur 60. Ibu-ibu tahu dong yang umur 60, kaki udah mulai pegel-pegel. Di samping tempat tidur dulunya parfum wangi-wangi, sekarang pertolongan pertama pada kecelakaan. Ada balsem, ada apa lagi? Itulah semua tuh. Masya Allah, Masya Allah. Saya tahu nih umurnya ibu-ibu nih, bukan dari lihat mukanya. Muka bisa berbohong, dengkul enggak. Udah berubah posisi tiap 15 menit. Tuh tuan umurmu tuh. Jadi di saat istrinya sekarang udah umur 60-an tahun nih, si suami masih 40 tahun. Istrinya mulai kadang-kadang sakit-sakitan, sering masuk angin, sering ini itu segala macam. Jadinya ayahnya suaminya deh ya, yang dulu ngawinin tuh manggil si anak ini, kemudian bilang, nak, katanya istri kamu sekarang udah mulai sering sakit-sakitan. Iya ya, doain ya kesian. Nak, kalau kamu mau kawin lagi nggak apa-apa kok, kamu tinggal sebut aja, nanti kita lamarkan dia, dan nanti istri kamu biarkan ibu kamu yang ngomongin, nggak apa-apa. Nanti biar dia ngomongin baik-baik, insya Allah sebagai perempuan yang solehah, mungkin dia mau dengar gitu, nggak apa-apa. Apalagi kan mengingat suaminya masih muda ini tadi gitu kan ya, dan juga sekarang udah sakit-sakitan gitu si istrinya. Tapi ternyata jawaban suaminya luar biasa. Si anak tadi nih dia bilang, jangan ayah,
Jangan, saya nggak sampai hati untuk melakukannya. Dia bilang, kenapa memangnya nak? Dia bilang dari awal-awal nikah sampai dengan sekarang, saya nggak tahu mukanya dia kalau lagi cemberut kayak gimana. Tiap kali saya lihat dia tersenyum, tiap kali saya panggil dia bilang lebek habibi, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Dia membuat saya menjadi setara raja. Bagaimana mungkin saya tidak membuat dia menjadi seperti ratu? Dia bilang dia adalah istri yang sampai dengan sekarang saya tidak pernah mendengarnya berkata tidak kepada saya. Gak pernah ngomong keras, gak pernah ngomong kasar. Dia bilang dia selalu tersenyum, dia selalu berkata lebek habibi, lebek habibi. Masya Allah. Wanita yang seperti ini ayah, saya tidak mau menjadi lelaki jahat yang meninggalkannya di saat dia dalam keadaan sakit. Masya Allah. Yo perempuan, ilah solehah.